Salam Guru Penggerak. Saya Reni Estiningsih, CKP Angkatan 7 dari SMK Kristen Bisnis Manajemen Kota Salatiga. Berikut ini adalah video demonstrasi kontekstual Modul 3.1 Pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan sebagai Pemimpin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari program Guru Penggerak mendapatkan tugas untuk mewawancarai Bapak selaku Kepala Sekolah di SMK Kristen berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Langsung saja, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, kalau kita melihat tentang etika, itu kan berkembang terus. Yang dulu mungkin tabu, sekarang ini mungkin tidak. Banyak hal yang kita dapatkan dari pengalaman sehari-hari itu. Nah, tentunya untuk melihat masalah-masalah etika, sekali lagi kita tidak bisa hanya terpaku dari satu sisi, tapi kita juga harus melihat perkembangan yang ada sekarang ini, juga masukan-masukan dari rekan-rekan guru ketika itu menjadi masalah etika, ya maka bisa kita masukkan bahwa itu harus kita selesaikan ya secara baik agar semuanya bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yaitu tadi saya sampaikan tadi, seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini kan etika itu kan banyak yang berubah ya, jadi ya kita harus pandai-pandai mengambil win-win solutionnya, tidak asal ini menurut peraturan seperti ini menurut kebiasaan yang berlaku seperti ini ya, jadi tidak bisa kemudian aturannya seperti ini ya. Sebagai contoh misalnya yang berkembang, kalau ibu-ibu itu kan ada cuti melahirkan. Nah, itu di pokok-pokok pegawaian kita tidak begitu banyak diatur. Nah, tapi kan kita mengingat dari kejadian itu kan tidak bisa kita kemudian mengambil keputusan aturannya tidak ada. Ya, ibu atau bapak, ibu tidak bisa untuk mengambil cuti melahirkan. Ya, jadi kita ambil win-win solutionnya, yang terbaik yang mana antara dilema yang terjadi seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang belum ada peraturan yang mengaturnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk selama ini? Yang pertama tentunya kita melihat etika itu tadi. Kira-kira kalau seperti itu tidak ada di aturan, kemudian itu berkembang menjadi etika yang harus kita lakukan, ya sebaiknya itu kita lakukan. Ya, karena kan peraturan itu kan dibuat manusia, statis, mandek seperti itu. Jadi kalau misalnya ada perkembangan yang sekarang ini, ya tentunya kita mengikuti. Kan banyak aturan-aturan yang sekarang ini juga berubah. Seperti contohnya tidak hanya cuti melahirkan, contohnya seperti anak terlambat. Kalau dulu aturannya saya mesti tegas, pulang begitu. Tapi kan sekarang tidak. Kita lihat kasus per kasus. Apa yang menjadikan dia terlambat? Sudah lapor belum ke Bapak Ibu guru karena kamu terlambat, misalnya ya habis
bahan bakarnya jangan seperti itu. Ya. Nah, biasanya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau itu kita mengkaitkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keagamaan, kemudian etika yang berkembang di masyarakat, itu yang harus kita kedepankan. Jadi tidak bisa kita hanya sepintas mengambil jalan keputusan, oh ini seperti ini yang terbaik, belum tentu. Pertimbangan teman, ya kan, teman-teman kita kan banyak, teman guru, ada guru BK dan sebagainya. Nah itu juga kita mintai pertimbangan, bagaimana kalau ada kasus seperti ini. Ya jadi ada semacam penyelesaian lewat kelompok. Jadi tidak bisa saya yang memutuskan sendiri, nggak bisa. Ya kalau saya memutuskan sendiri berarti saya otoriter. Ya jangan-jangan yang saya ambil keputusannya itu salah. Ya tapi selama ini kan kita mesti bertanya kepada rekan-rekan bagaimana kalau ada kasus seperti ini. Ya, biasanya kan untuk mengambil keputusan mesti ada tantangannya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau selama ini saya amati yang menjadi tantangan itu dilema kelompok. Ya, jadi ada mungkin kelompok rekan-rekan guru yang menganggap itu tidak seperti itu, harus ditindak tegas misalnya begitu. Ya, ada beberapa kasus yang menurut kelompok keputusan yang saya ambil itu salah. Ya, tapi kan saya melihat dinamika yang berkembang di luar. Ya contohnya ada anak yang kemarin pernah saya sampaikan kepada ibu itu, yang terlibat dengan masalah pidana. Nah, padahal itu masih di bawah usia dewasa. Nah, kalau menurut peraturan kita, dinamika kelompok di sekolah kita, anak itu keluar. Ya, tapi kan dari Komisi Pelindungan Anak itu tidak boleh dikeluarkan. Ya, jadi masalah yang paling krusial itu adalah masalah dinamika kelompok menurut saya. Terus apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Ya kalau kita seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya kan tidak mau memutuskan sendiri. Jadi kan kita lihat kasus per kasus. Kalau kita jadwal, yaitu biasanya kita jadwalkannya kan pada saat rapat-rapat guru itu ada kasus yang berkembang, maka di acara rapat itu kan mesti ada guru yang menyampaikan di dalam rapat itu. Terus awalnya atau ada jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedur yang dijalankan? Kalau jadwal ya sesuai rapat guru itu, sesuai rapat guru. Kalau bentuk yang kita bakukan, kita kan sudah ada guru BK, ada guru piket, ada guru wali kelas, sehingga sebelum sampai kepada kepala sekolah, sebelum sampai kepada rapat yang membahas siswa itu, tentunya dinamika permasalahan itu sudah ditangani lebih dulu oleh guru-guru yang bersangkutan. Iya. Terus untuk mengambil keputusan kan mestinya Bapak tidak mengambil keputusan sendiri seperti yang disampaikan tadi. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Kalau mempermudah, saya katakan tidak, tetapi kita mencari win-win solution. Gitu. Baik. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan,
pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan selama ini? Kalau pengalaman yang saya peroleh menjadi seorang pemimpin itu memang sulit ketika berhadapan dengan dilematika etika. Ya karena kan dilema etika itu kan tidak hanya pada satu sisi, ada dinamika individu dan kelompok, ada dinamika yang berkaitan dengan keadilan dan kejujuran. Ya, jadi seperti itulah. Ya, jadi ada nilai-nilai yang memang di situ membuat kita itu semakin tajam ya untuk melihat ini masalahnya masalah apa, masalah kejujuran ataukah masalah keadilan, masalah individu atau kelompok, seperti itu. Baik, terima kasih Pak untuk wawancaranya, memberi wawasan baru bagi saya. Terima kasih. Sama-sama, Tuhan berkati. Selamat pagi Bu Elis. Selamat pagi Bu Riani. Terima kasih untuk waktunya. Ini mau mengganggu waktunya sebentar. Silakan, monggo. Iya, ini dari program Guru Penggerak saya diminta untuk mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Iya. Langsung saja, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya. Sebenarnya terima kasih ya Bu Riani untuk kunjungannya gitu ya. Saya biasanya mengumpulkan informasi dulu itu. Jadi kalau ada satu kejadian atau satu kasus yang terjadi di sekolah, itu biasanya saya kumpulkan informasi dulu, baik dari pihak-pihak terkait. Misalnya pada waktu itu terjadi satu kasus kan belum tentu saya yang mendapati ya. Jadi siapa yang guru yang mendapati itu kejadian itu kita kumpulkan dulu informasinya. Kemudian kita juga dari yang bersangkutan itu juga kita kumpulkan informasinya, kita lakukan dialog baru nanti kita bisa putuskan untuk langkah selanjutnya. Baik. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Ya. Langkah awalnya tentunya tadi yang saya sampaikan mencari informasi dulu. Jadi ketika kita mendapatkan, oh ini ada satu kejadian, cari informasi dulu selengkap-lengkapnya. Kemudian saya lakukan analisis risiko. Ya, jadi risikonya nanti apa ketika ada kejadian seperti ini, kita analisis dulu. Nah, di samping itu nanti kita juga melihat ke peraturan sekolah. Peraturan sekolah, lalu kita juga kaitkan dengan visi misi dan tujuan sekolah ini apa. Nanti ini untuk pengambilan keputusan, kita juga nanti setelah itu dialog dulu dengan yang bersangkutan, karena kan informasi itu tidak bisa dari satu pihak ya. Kita dari berbagai pihak baru sebagai pengambilan keputusan. Nah, untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan berarti ya, itu. Mengidentifikasi masalah itu yang pertama, kemudian koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, dialog dengan yang bersangkutan, kemudian kita biasanya bahwa dalam doa sebelum kita ngambil keputusan dengan tim kami doakan dulu nanti baru kita ambil keputusan. Oke. Terus kemudian biasanya hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Iya, kami sebenarnya kuncinya hanya satu Bu. Kami mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah ini. Yang pertama adalah mendidik anak-anak yang takut akan Tuhan. Jadi kita kembalikan lagi ke sana. Tujuannya apa? Jadi pengambilan keputusan itu kuncinya pada ini tadi. Pokok dari yang tujuan dan visi misi sekolah kita. Nah, biasanya untuk mengambil keputusan kan ada tantangannya. Nah, biasanya tantangannya itu apa? Tantangannya adalah kita berpegang pada tadi takut akan Tuhan dan kemanusiaan dulu. Seringkali kan kasus-kasus yang timbul itu ada belas kasihan, kemanusiaan, kemudian juga mungkin ke masa depannya anak. Nah ini yang sebenarnya kadang-kadang menjadi pergumulan bagi kami, sehingga kami memang ya harus di dalam memutuskan masalah harus jeli, harus benar-benar kami analisis gitu.
Terus kemudian untuk mengambil keputusan itu biasanya yang diterapkan itu apakah sudah ada jadwal tertentu atau prosedurnya, bentuknya seperti apa? Untuk kasus-kasus yang ringan yang tidak menyangkut orang banyak, ya artinya tidak berdampak ke luar ke sosial begitu, biasanya saya bisa putuskan sendiri. Tetapi untuk kasus-kasus yang lebih berat biasanya saya dengan tim itu bisa dengan guru BK. Di sini kan guru BK sekaligus guru agama, kemudian bisa juga dengan wali kelasnya, bisa kami dengan kesiswaan, atau nanti kalau memang kebetulan yang mendapati kasus itu di luar guru-guru tersebut, ya guru ini kami ikutkan. Nah, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu atau mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Yang mempermudah teamwork itu. Jadi Bapak Ibu guru yang berkaitan dengan kasus-kasus itu, yang terkait langsung yang membantu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan? Pelajaran saya petik dalam setiap pengambil keputusan itu berpegang pada kunci utama tadi, Bu. Peraturan sekolah, visi misi dan tujuan sekolah. Itu pegangannya. Terima kasih Bu atas waktunya sudah mengganggu. Semoga semuanya sukses. Amin. Bu Reni juga sukses, nih. Amin. Terima kasih. 4. Paradigma dilema etika. Individu lawan kelompok, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. 3 prinsip dilema etika. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengujian. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta, pengujian benar atau salah, diantaranya uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Pengujian paradigma benar atau salah. Melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, buat keputusan dan lihat lagi keputusan dan refleksikan. Analisis wawancara terhadap 4 paradigma. Secara umum, kepala sekolah pernah mengalami situasi dilema etika yang mempertentangkan antara individu lawan kelompok. Misalnya dalam kasus guru cuti hamil. Sedangkan rasa keadilan lawan rasa kasihan, yaitu pada kasus siswa yang melanggar hukum secara peraturan sekolah harus keluar sekolah. Namun oleh kepolisian atau PPA, siswa tersebut tidak boleh dikeluarkan dari sekolah karena akan mempersulit proses peradilan selanjutnya. 3 prinsip dilema etika. Prinsip yang digunakan dalam mengambil keputusan adalah prinsip berbasis rasa peduli, yaitu pada kasus guru cuti hamil dan siswa melanggar peraturan atau hukum, dan prinsip berbasis peraturan, yaitu pada penanganan siswa yang datang terlambat. Analisis terhadap 9 langkah pengambilan keputusan. Kepala sekolah mengambil keputusan dengan melakukan beberapa langkah. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan, mengumpulkan fakta-fakta, kemudian menguji benar salah, melakukan prinsip resolusi, dan investigasi opsi trilema, dan membuat keputusan. Hal-hal yang menarik dalam wawancara, bahwa dilema etika adalah hal yang terus berkembang, sehingga tidak ada patokan yang baku dalam pengambilan keputusan. Bahkan untuk peraturan yang sudah dibuat pun bisa bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan menjadi referensi dalam menghadapi dilema etika sebagai pemimpin pembelajaran.
Perbedaan dan persamaan wawancara kepada kedua kepala sekolah. Persamaannya adalah sama-sama menerapkan sebagian langkah pengambilan keputusan. Sedangkan perbedaannya, kepala sekolah yang pertama menerapkan investigasi opsi trilema dalam pengambilan keputusan terhadap siswa yang bermasalah secara hukum. Kepala sekolah yang kedua menerapkan penggalian nilai-nilai yang bertentangan dan menghubungkan dengan visi misi sekolah, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dan mengambil keputusan dengan melibatkan berbagai pihak. Rencana CGP. Setelah mempelajari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, maka CGP akan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai referensi dalam mengambil keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika, baik dalam pembelajaran bersama murid maupun dalam interaksi sosial bersama rekan sejawat. Keterampilan coaching yang sudah dipelajari akan membantu CGP dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mengarah pada penemuan solusi sebelum pengambilan keputusan dalam dilema etika. Sekian video kami kali ini. Terima kasih.